Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dalam mata kuliah Portofolio dan Pasar Modal Syariah bersama saya Evan Setiawan, SEMM. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sesuai dengan RAT dan RPS, yaitu mengenai sistem atau struktur pasar modal Indonesia. Nah, yang pertama kita akan melihat adalah bagaimana sistem keuangan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang OJK nomor 21 tahun 2011, yaitu Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan, itu berdasarkan ada 4 lembaga. Yang pertama adalah Bank Indonesia, yang kedua yaitu adalah OJK, yang ketiga adalah Lembaga Penjamin Simpanan, yang keempat adalah Kementerian Keuangan. Bank Indonesia dalam hal ini berfungsi sebagai monitor sistem pembayaran dan kebijakan mikroprudensial, dan OJK berfokus pada sistem pengawasan perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank seperti dana pensiun, asuransi, pembiayaan, modal ventura, dan penjaminan. Selanjutnya adalah Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu adalah program penjaminan, penyelesaian dan penanganan pada bank yang gagal, dan yang terakhir yaitu adalah Kementerian Keuangan pada fungsi bendaharaan negara serta otorisasi fiskal. Lalu, bagaimana sih kita melihat manfaat keberadaan pasar modal? Yang pertama, kita bisa mengetahui bahwasanya wahana investasi. Jadi pada pasar modal ini kita bisa menjadi wahana investasi, kemudian adalah sumber pembiayaan pada perusahaan-perusahaan yang memerlukan modal untuk ekspansi bisnis. Kemudian ada ketiga, keterbukaan dan profesionalisme. Ketika kita berbicara masalah pasar modal, setiap perusahaan yang listing akan melakukan annual report tahunan yang setelah diaudit dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Yang keempat adalah good corporate governance. Di sini bagaimana penerapan pengelolaan birokrasi perusahaan yang baik dan benar. Dan kelima adalah lapangan kerja. Di sini ketika adanya pasar modal, maka penambahan ekspansi bisnis dan sebagainya itu adalah akan meningkatkan lapangan pekerjaan. Yang keenam yaitu adalah penyebaran kepemilikan. Pada pasar modal ini kita bisa memiliki perusahaan-perusahaan yang ada listing di Bursa Efek Indonesia tanpa harus kita membuat perusahaan yang dengan begitu banyaknya persyaratan dan sebagainya. Nah, penyebaran kepemilikan ini memberikan akses ke pemilikan bagi semua kalangan masyarakat yang sehingga akan meningkatkan literasi di masyarakat dan berdampak pada inklusinya. Dan terakhir yaitu adalah memajukan ekonomi nasional. Apabila kita bisa melihat bahwasanya pasar modal Indonesia masih mayoritas dimiliki oleh asing, dengan adanya peningkatan jumlah investor orang lokal atau orang Indonesia akan terus memajukan ekonomi nasional, karena kemanfaat ini dinikmati oleh masyarakat sendiri karena perusahaannya beroperasional di perusahaan tersebut beroperasi pada wilayah negara Indonesia. Nah, itu sedikit ada 7 bagaimana manfaat dari pasar modal Indonesia. Nah, kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya sejarah pasar modal Indonesia ini. Sejarahnya, Bursa Efek itu diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto pada tahun 1977. Nah, waktu itu di 1988 perdagangan di Bursa Efek sangat lesu, jumlah emiten baru mencapai 24 pada tahun 1987. Pada 1987 kemudian ada namanya Pakdes, Paket Desember 1987, memudahkan perusahaan-perusahaan untuk IPO dan investor asing mulai masuk ke Indonesia. Yang lebih menjadi signifikannya adalah dulu di 1988 kita namanya Bursa Paralel Indonesia mulai beroperasi. Kemudian 1989 ada Bursa Efek Surabaya yang dikelola oleh perusahaan swasta. Kemudian di 1992 yaitu swastanisasi Bursa Efek Jakarta, maka ada namanya Bapepam berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal tanggal 13 Juli. Makanya diperingati sebagai HUT Bursa Efek Jakarta. Di tahun 95 sudah mulai sistem otomatis perdagangan
kemudian sudah ada JATS, Jakarta Automated Trading System. Kemudian di tahun 95 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal. Mulai bergilir, mulai tahun dari 1995 turun-menurun, kemudian makanya ada di tahun era 2000-an mulainya ada scriptless trading system mulai diberlakukan, kemudian ada BEJ mulai mengimplementasikan remote trading. Kemudian di yang 2007 yaitu adalah Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia. Nah, di era 2009 mulai terus dikembangkan sistem sehingga saat ini sampai di tahun 2010. Kemudian di 2012 ada mulai beroperasinya Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Kemudian 2012 sudah mulai dibuat lembaga penjamin untuk investor, perlindungan investor, dan terus menerus hingga sampai saat ini semua sudah sistem baik. Kemudian sudah banyak anak perusahaan dari Bursa Efek Indonesia untuk mendukung dari kegiatan-kegiatan perdagangan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian kita melihat bagaimana sebenarnya struktur pasar modal di Indonesia. Struktur pasar modal di Indonesia itu yang paling utama yaitu adalah diawasin oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dari Otoritas Jasa Keuangan ini ada 3 lembaga yang biasa kita sebut dengan SRO, Self Regulatory Organization. Ada 3 lembaga yang saling keterkaitan, yaitu adalah Bursa Efek Indonesia, kemudian Lembaga Clearing dan Penjaminan, kemudian Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian Transaksi. Kalau Lembaga Clearing Penjaminan itu kita kenal dengan namanya KPEI, Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia atau PT KPEI, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yaitu adalah Custodian Central Efek Indonesia atau biasa dikenal dengan PT KSEI. Nah, baru di bawahnya itu adalah emiten, perusahaan efek, kemudian ada juga lembaga penunjang seperti Biro Administrasi Efek dan sebagainya, ada profesi penunjang, akuntan, notaris, kemudian ada investor atau pemodal baik itu asing dan lokal. Selanjutnya akan sedikit jelaskan Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan yaitu adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 di tahun 2011, di mana fungsi pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan oleh Bank Indonesia, oleh Kementerian Keuangan dikeluarkan, dan kemudian fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia dikeluarkan sehingga dibentuklah yang namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sebagai fungsi pengawasan dari pasar modal. Nah, kemudian tadi kita kembali kepada SRO, yaitu ada tadi Bursa Efek Indonesia, KPEI dan KSEI. Nah, KPI, KSEI, dan ini akan saya uraikan satu persatu, apa itu KSEI, apa itu Bursa Efek Indonesia, dan apa itu KSEI. Nah, kita melihat adanya sebenarnya proses front office, kita katakan seperti itu. Front office yang ada pada Bursa Efek Indonesia itu adalah sebagai pintu garda terdepan bagaimana kita untuk melakukan transaksi perdagangan pasar modal. Sedangkan KPI yaitu sebagai fungsi clearing dan KSEI adalah sebagai fungsi settlement, di mana mereka melakukan kegiatan penyimpanan dari kegiatan transaksi di pasar modal dalam bentuk elektronik. Selanjutnya emiten. Emiten itu apa sih? Kalau kita berbicara emiten, jadi seperti saya contohkan, emiten itu adalah perusahaan yang akan ekspansi bisnis, kemudian dia menerbitkan saham kepada publik yang bisa dimiliki oleh publik. Nah, itulah adalah namanya emiten. Jadi ketika kita berbicara masalah investasi di pasar modal, maka yang kita beli adalah kepemilikan modal yang ada pada emiten. Nah, kemudian emiten itu bagaimana untuk dapat menjadi listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu dia melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang,
yaitu ada namanya Go Public. Nah, tahapan Go Public ini tentu dia harus izin ke Bursa Efek Indonesia, kemudian OJK baru bisa melakukan penawaran umum pada publik, pada pasar perdana, sehingga masyarakat bisa membeli saham yang ditawarkan pada publik. Tentu semua harus ada prosedur dan izin yang bisa dilakukan atau ditempuh untuk mendapatkan izin penawaran umum. Nah, kemudian tujuan dan manfaat IPO sebenarnya, IPO ini digunakan perusahaan untuk menambah modal. Jadi perusahaan atau emiten ini ketika kita transaksi di pasar modal, mereka akan mendapatkan dana yaitu pada saat IPO pertama kali. Nah, yaitu adalah untuk manfaatnya, tujuannya bisa untuk melakukan perluasan usaha, diversifikasi usaha, meningkatkan kapasitas produksi, atau memperbaiki optimalisasi struktur keuangan dan permodalan, kemudian meningkatkan produktivitas karyawan, meningkatkan profesionalitas manajemen. Ini yang menjadi penting dalam kegiatan-kegiatan IPO. Selanjutnya yaitu adalah bagaimana persyaratan-persyaratan pencatatan awal efek atau IPO yang dilakukan pada Bursa Efek Indonesia. Ada 3. Kalau saham itu ada 3. Ada 2. Pertama itu adalah papan utama, ada papan pengembangan. Biasanya yang menjadi fokus untuk masuk ke papan utama, mereka harus membukukan laba 1 tahun buku terakhir, ya. Jadi laporan keuangannya harus diaudit lebih dari 3 tahun. Opini laporan keuangan adalah WTP, wajar tanpa pengecualian, aktiva berwujud bersih, yaitu di atas 100 miliar. Kemudian ini yang menjadi fokus, sedangkan kalau di papan pengembangan aktivitas aktiva berwujudnya yaitu lebih dari 5 miliar. Jadi kalau perusahaan-perusahaan misalnya di Bengkulu nanti ada aktiva bersihnya berwujud bersih di atas 5 miliar, perusahaan tersebut sudah bisa listing di Bursa Efek Indonesia dan akan masuk kepada papan pengembangan. Cukup gampang dan cukup mudah bagi perusahaan-perusahaan daerah yang bisa untuk ekspansi bisnis. Nah, selanjutnya yang ketiga tadi yang adalah obligasi. Kita bisa menerbitkan obligasi, yaitu badan hukumnya harus di Indonesia, minimal beroperasional selama 3 tahun, kemudian minimum ekuitasnya sebesar 20 miliar, kemudian nanti akan ada penilaian rating oleh lembaga rating obligasi, yaitu dengan rating BBB- atau BBB-. Itu untuk pencatatan. Kemudian ketika kita melihat ada lagi bagian di pasar modal, yaitu adalah perusahaan efek. Nah, perusahaan efek ini tadi sudah ada SRO, kemudian tadi sudah ada emiten. Nah, selanjutnya adalah perusahaan efek. Perusahaan efek ini merupakan brokernya, broker dealer, perantara pedagang efek atau broker dealer. Jadi ketika kita misalnya sahabat-sahabat mahasiswa mau membuka rekening saham, yang dilakukan adalah bukan datang ke Bursa Efek Indonesia, karena Bursa Efek Indonesia tidak menyediakan untuk membuka akun. Yang kita datangi adalah perusahaan efek. Nah, perusahaan efek ini dulu banyak sekali istilahnya, ada yang namanya kapital, kemudian ada namanya sekuritas, ada sekuritis. Akhirnya diseragamkan semua oleh Otoritas Jasa Keuangan sekitar tahun 2018 dengan pemberian nama, yaitu ujungnya semuanya sekuritas. Contohnya yaitu FHC Sekuritas, BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas. Yang ada nama di ujungnya sekuritas adalah bagian dari perusahaan efek atau perantara pedagang efek, atau bisa juga kita kenal dengan perusahaan sekuritas. Nah, mereka semualah ini yang akan melakukan pembukaan rekening saham menggunakan sistem online trading. Online tradingnya akan fokus terintegrasi pada Jakarta Automatic System atau JATS NextG. Nah, itu adalah perusahaan efek. Kemudian begitu pun juga dengan reksadana, kita ada namanya manajer investasi atau fund manager yang berfungsi untuk mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Fungsinya manajer investasi ini untuk mengadakan riset atas efek,
menganalisa kelayakan investasi, mengelola portofolio efek atas kepentingan nasabah, kemudian mengelola reksadana. Nah, selanjutnya adalah lembaga penunjang. Nah, salah satu lembaga penunjang yang menarik yaitu adalah Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek ini pihak yang melakukan kontrak dengan emiten pencatatan kepemilikan efek. Jadi walaupun satu lot kita membeli saham, ya, itu semua tercatat di Biro Administrasi Efek dan juga tercatat pada Kuseden Sentral Efek Indonesia. Misalnya, dulu ada teman sudah lama sekali dia membuka rekening saham, kemudian sahamnya disimpan sudah sekitar 20 tahun, 30 tahun, 20 tahun sampai 25 tahun didiamkan, ternyata masih terdaftar di Biro Administrasi Efek. Padahal waktu itu masih dalam bentuk paper, kemudian dihitung oleh Biro Administrasi Efek, kemudian sekarang sudah dijadikan elektronik dengan peningkatan investasi yang sangat luar biasa. Bahkan seluruh dividen setiap tahunnya itu semua dihitung dan bisa meningkatkan investasi yang telah dia laksanakan. Nah, kemudian ada bank kustodian. Bank kustodian itu adalah jasa penitipan surat berharga efek tadi, yang bank kustodian kerjasama dengan pihak KSEI. Selanjutnya ada wali amanat. Biasanya wali amanat ini digunakan apabila ada kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan kegiatan IPO. Kemudian selanjutnya itu pemeringkat efek, itu pihak yang melakukan penilaian kemampuan membayar kembali secara hutang, menyediakan jasa informasi mengenai perusahaan-perusahaan di pasar modal. Ini juga sangat penting. Kemudian ada yang menarik sekali, itu adalah Securities Indonesia Protection Fund. Ya, jadi SIPF ini adalah anak perusahaan-perusahaan efek Indonesia yang berfungsi untuk melakukan perlindungan pemodal, ya, yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi ketika kita ada penipuan atau fraud, tentu kemudian dilihat apabila bisa dilindungi oleh Indonesia SIPF, maka dana tersebut akan diganti. Tentu ada tahapan proses yang dilakukan sehingga dana yang sudah diinvestasikan yang hilang tadi bisa diganti dengan perlindungan dari Indonesian SIPF. Tentu ada prosedur-prosedur lain yang mesti harus dipenuhi. Kemudian ada Teach Me. Teach Me ini adalah lembaga perusahaan di bawah Bursa Efek Indonesia yang berfungsi sebagai lembaga pelatihan, pendidikan profesi, edukasi, sertifikasi profesi pasar modal Indonesia yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ada sertifikasi wakil perantara pedagang efek, wakil manajer investasi, program-program lainnya. Kemudian penyediaan data, yaitu data historis, data untuk perpustakaan pasar modal. Nah, selanjutnya itu ada profesi penunjang, ada akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris. Itu sesuai dengan fungsi-fungsi profesi yang mereka ampuh. Nah, mungkin rekan-rekan kita lihat yang terakhir, yaitu adalah yang bahasa singkatnya adalah investor. Investor inilah yang menjadi penting bagi pasar modal Indonesia. Kalau tidak ada investor, tentu pasar modal Indonesia tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, investor bisa menjadi fokus utama dalam kegiatan pasar modal. Bagaimana untuk menjadi seorang calon investor? Investor saham sangat mudah saat ini dengan ada program Yuk Nabung Saham. Kemudian program ini bisa memberikan kemudahan, cukup KTP dengan memulai investasi sebesar 100.000. 100.000 ini dimiliki kembali oleh investor untuk membelikan saham. Tentu dengan uang 100.000 saham tersebut dapat dimiliki oleh investor. Investor pun banyak, mulai dari umur 17 tahun dan tentu memiliki buku bank, kemudian tanpa harus memiliki NPWP. Jadi sahabat-sahabat mahasiswa ataupun rekan-rekan masyarakat bisa memiliki saham melalui perusahaan efek, ya. Kemudian bisa datang ke
Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia. Di sini akan dijelaskan bagaimana secara detail proses pembukaan akun rekening saham untuk menjadi seorang investor. Nah, tidak usah khawatir. Yang terakhir yaitu adalah nanti akan mendapatkan fasilitas kartu akses, yaitu kalau dulu kita berbicara saham kita diberikan 1 lembar kertas. Tapi saat ini kita sudah punya elektronik. Ketika elektronik ini tentu ada ID khusus. Kita namakan dengan SID, Single Identity Investor. Setiap orang satu identitas investor, walaupun banyak rekening sahamnya. Sehingga seluruh saham yang kita miliki dapat tercatat dengan baik pada Kustodian Sentral Efek Indonesia. Kemudian ada lagi produk-produknya. Nah, ini juga menarik. Tadi sudah kita berbicara SRO, kemudian kita berbicara masalah perusahaan efek, kemudian ada emiten, kemudian ada lembaga penunjang, profesi penunjang, dan kemudian ada instrumennya. Instrumen pasar modal di Indonesia. Instrumennya apa saja? Ada saham. Nah, ini menarik. Ada obligasi, ada sukuk, ada reksadana, ada ETF, ada efek peragun aset, kemudian ada produk-produk derivatif lainnya. Sekarang ada namanya DINFRA untuk infrastruktur. Ini sangat menarik sekali. Kemudian yang menariknya kita ada namanya pasar modal syariah. Pasar modal syariah ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011, di mana tentang pasar modal syariah di Indonesia. Kita tidak usah khawatir, pasar modal syariah terus tumbuh saat ini. Kemudian ada 3 poin yang digarisbawahi pada fatwa ini. Yang pertama itu adalah transaksi saham dianggap sesuai syariah. Kenapa dia anggap sesuai syariah? Karena hanya melakukan jual beli saham syariah. Hanya saham syariah. Nanti akan kita jelaskan lagi pada pertemuan selanjutnya bagaimana itu saham syariah. Kemudian tidak melakukan transaksi yang dilarang secara syariah. Kemudian ada saham yang sudah dibeli tidak boleh ditransaksikan kembali meskipun sudah settlement baru dilakukan pada T+3 sesuai prinsip Qobat Hukmi. Jadi Qobat Hukmi itu adalah kalau kita beli air minum, kemudian kita beli air minum, kita bayar uangnya, maka kita dapat minum. Itu namanya Qobat Hakiki. Kalau Qobat Hukmi, ketika kita beli minum tapi kita kita membayar tapi melalui perantara yang menjamin, itu penjaminnya itu KPI, kemudian menjamin bahwasanya uang yang saya berikan untuk membeli air sampai kepada penjual dan air yang saya beli akan saya dapatkan. Nah, penjamin itu adalah KPI. Makanya sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian transaksinya yaitu menggunakan akad bai al-musawanah. Bai al-musawamah ini adalah akad jual beli dengan kesepakatan harga pasar yang wajar melalui mekanisme tawar-menawar secara berkesinambungan. Ketika kita masuk ke sistem online trading, kita melihat adalah ada harga saham yang ditawar, yang akan dibeli. Ada harga saham akan dijual. Apabila terjadi pertemuan harga, kecocokan harga, maka terjadilah transaksi atau namanya kita katakan transaksi dikatakan DON. DON itu adalah bertemu antara harga yang ditawar dan harga yang dibeli. Tentu di sana tidak ada kegiatan-kegiatan yang tidak syariah. Di sana ada penawaran secara bersama. Kalau tidak cocok, tidak akan dapat kita saham tersebut. Kalau kita mau beli saham tersebut dengan harga yang ditawarkan oleh penjual, maka kita pasang harganya sesuai dengan harga yang diberi penjual, sehingga terjadilah namanya matching proses. Matching proses ini yang dikatakan dalam Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 dikatakan dengan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian kita lihat fokusnya, indeksnya saat ini sudah banyak, ada namanya indeks saham syariah, kemudian ada lagi namanya Jakarta Islamic Index ya. Jakarta Islamic Index itu biasanya saham-saham syariah yang masuk dalam kategori saham-saham dengan likuiditas yang cukup tinggi. Nah, mungkin itu saja penjelasan sedikit mengenai struktur pasar modal Indonesia. Semoga sahabat-sahabat mahasiswa dapat memahami lebih jelas. Nanti kita silahkan bisa komentar, bisa like dari video ini. Mungkin untuk diskusi lebih lanjut
atau misalnya ada itu silahkan dikomentarin pada kolom komentar pada channel YouTube ini. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas beberapa topik yang akan lebih menarik, akan memperdalam bagaimana portofolio dan pasar modal syariah. Tentu sebelum kita berbicara portofolio dengan teori Markowitz, kita harus mengenal dulu bagaimana sistem pasar modal di Indonesia. Apabila kita sudah memahami pasar modal Indonesia, maka instrumen-instrumen dari pasar modal Indonesia tersebut akan menjadi poin utama dalam portofolio yang bisa kita kembangkan pada teori Markowitz. Cukup sekian dari saya pada pertemuan ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.